Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang chapter 9 yang bertemakan adopsi UKM dan penggunaan ICT untuk tujuan perdagangan jaringan, pengaruh sektor, ukuran, dan usia perusahaan. Yang beranggotakan saya Enis Nurhandiah, Aditya Tamrin, dan Alfia Prilly. Yang pertama yaitu usaha UKM. Usaha kecil mikro adalah kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia serta bisa dikatakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Bisa menciptakan banyak entrepreneur atau wira swasta dan membuka banyak kesempatan kerja di mana dapat menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Dalam usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari UKM, maka dapat memanfaatkan teknologi informasi komunikasi secara efektif, memberikan pengaruh langsung kepada UKM. Yang kedua yaitu pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi dan komputer merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Selanjutnya yaitu keuntungan TIK dalam UKM. Berikut beberapa keuntungan TIK dalam UKM. Yang pertama, UKM dapat melakukan komunikasi secara cepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, membangun peluang bisnis baru. Yang keempat, dapat terhubung ke jaringan global dengan jangkauan secara internasional. Menurut Iqbaria TKK dalam Gautama 1999, ada beberapa hambatan bisnis kecil dan mengimplementasikan IT adalah 1. Biaya IT, 2. Ketiadaan waktu untuk melakukan implementasi dan pemeliharaan TIK, 3. Tidak ada konsultan dan pemasok, 4. Perspektif manajemen yang bersifat jangka pendek, 5. Kurangnya pemahaman tentang kegunaan TIK, 6. Kurangnya perencanaan atau kontrol prosedur. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam penggunaan TIK adalah A. Keterlibatan pemimpin di dalam implementasi, B. Keterlibatan karyawan di dalam TIK, C. Training kepada para pengguna, D. Pemilihan aplikasi-aplikasi komputerisasi, E. Penggunaan metodologi perencanaan dalam aplikasi pemilihan TIK. Terima kasih. Selanjutnya adalah fungsi dan peran TIK. Proses manajemen TIK dapat memberikan potensi berkreasi dan membuka peluang-peluang baru yang dapat menunjang efisiensi dan keefektifan suatu kegiatan usaha. Hanya saja bentuk dan model penerapan TIK tidak dapat disamakan antara satu kegiatan dengan kegiatan bisnis yang lain. Implikasi kebijakan publik terkait pengembangan TIK bagi UMKM juga tidak bisa bersifat tunggal dan berlaku untuk semuanya. Secara khusus, fungsi dan peran TIK tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut. Tahap pertama yaitu efisiensi. Pada tahap ini TIK masih dipandang sebagai alat untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam kegiatan bisnis. Adopsi teknologi dijalankan untuk penyederhanaan proses bisnis dan mendukung kelancaran kegiatan operasional usaha. Bentuk dari implementasi tahap ini adalah pemanfaatan TIK untuk manajemen kantor, penggunaan software untuk mengganti proses manual, penyusunan laporan berbasis TIK, hingga pengembangan situs web untuk melengkapi proses transaksi bisnis yang terjadi. Tahap kedua adalah effectiveness. Pada tahap kedua ini, TIK tidak hanya sekedar dimenai di permukaan saja, melainkan mulai mendapat peran yang lebih sentral. Dalam hal ini, TIK tidak hanya menjadi alat bantu untuk mengelola kantor, melainkan sudah dimainkan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan bisnis secara lebih efektif.
Bentuk kegiatan implementasi di tahap ini adalah penggunaan TIK untuk tujuan menjaga keberlanjutan dan menjalin keterkaitan dengan pelanggan atau mitra strategik lainnya. Aplikasi TIK pada tahap ini juga bisa dilakukan untuk keperluan peningkatan daya saing dan daya tangguh dalam berbisnis melalui peningkatan proses penjaminan kualitas produk secara berkelanjutan. Pengenalan mengenai penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Internet of Things seperti halnya penerapan teknologi sensor di bidang agro adalah bagian dari upaya untuk pengendalian kualitas sejak di tahap pemilihan bahan, proses produksi, dan hingga pasca produksi. Tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir, competitiveness. Pada tahap ini, TIK memegang peranan sangat penting dan strategik dalam sebuah bisnis. TIK menjadi lebih interaktif. Strategi TIK sudah harus selaras dan sejalan dengan strategi bisnis. Dalam hal ini, TIK dimanfaatkan di berbagai aspek kegiatan bisnis seperti memetakan perilaku konsumen, membuat pemodelan pasar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.